Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Marilah sama-sama kita awali dengan Ummul Quran Suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, para keluarganya, para istrinya, kepada para alim ulama, para masyayikh, para a'immah, dan juga kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, kedua orang tua kita, kerabat, sahabat, karib, serta jamaah yang telah mendahului kita, dan juga yang telah memberikan fasilitas pada kita pada majelis ini, juga kepada para pengarang kitab yang kitabnya kita baca, Al-Syekh Samir Al-Hadrami, Al-Habib Ahmad, Abu Umar Asy-Syatiri, dan jami' ulama Al-Haramain, dan juga kepada guru-guru kita, wabil khusus guru besar kita Sayyidil Walid Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki, ووالده سيد علي بن عباس المالكي والحباب فاطمة وبديع حباب رضيع ومن رحان سيد عباس المالكي شيخ عبد المجيد شيخ عثمان فيرك والدي كمال هاشم والده حج مصعب جدي كمقصود عبد الغني والحبيب القادر حداد كالزين كشهيدين والسكرات جري عبد السلام. Dan juga kepada guru kita Ustaz Haji Madinah, dan kepada kaum muslimin dan usul dan huruf mereka, semoga Allah menerima amal baik mereka, Allah curahkan rahmah maghfirah selalu dalam kubur mereka, Allah tempatkan mereka di Jannatul Firdausil A'la, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan sebab ilmu asrar anwar yang ada pada diri mereka. Juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam umur kita, Allah sehat walafiatkan kita, Allah sembuhkan segala penyakit yang kita derita, dan orang-orang yang minta doa kesembuhan dengan kesembuhan yang sempurna dan secepatnya juga dari kaum muslimin. Juga dengan suratul Fatihah, semoga segala hajat-hajat dan niat-niat yang masing-masing ada hajat dan niat, Allah sampaikan niat dan hajatnya dari perkara dunia dan akhirat, dan yang menjadi tanggungan semoga Allah berikan kemudahan dalam penyelesaiannya. Juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada kita, juga pada anak-anak kita, khususnya pada anak-anak kita atau cucu yang sedang belajar, baik yang belajar di sekolah, di rumah, ataupun pada khususnya mereka yang berada di pondok pesantren, yang pada hari ini rata-rata mulai pondok pesantren. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, ketabahan, dan kebetahan kepada mereka. Allah bukakan pintu ilmunya, Allah berikan kemudahan di dalam belajar, menghafal, memahami, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu manfaat dan barokah, dan menjadi anak yang bisa memperjuangkan, melanjutkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi anak yang berguna buat orang tua, buat negara, buat agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada orang-orang tuanya, ya, dan juga di dalam urusan segala biaya-biayanya dan juga kebutuhan anak-anaknya. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang berkah dan halal. Dan juga dengan suratul Fatihah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada orang-orang yang sedang jihad di jalan Allah, khususnya saudara-saudara kita di Palestina. Dan juga dengan niat guru besar kita Abu Yasin Ahmad,
wa annallaha yahfazuh, Allah berikan perlindungan dan Allah berikan segala kemudahan dalam urusan beliau dan juga orang-orang yang bersama beliau, ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah, wa annallaha yudkhil niyatina fi niyati salafis salih, wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala al-ulama al-haramain fi kitabihi at-targhib wa at-tarhib ila anqal at-targhib fi lubsil imamati, anjuran di dalam memakai imamah. Ya, seperti yang Anda jelaskan minggu lalu, imamah itu adalah ibarat sorban yang diputarkan di atas kepala. Itu adalah yang dikenal dengan imamah. Ya, nah, ini merupakan sunnah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Iktammu tazdadu hilman." Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Iktammu, memakai imamahlah kalian, tazdadu hilman, niscaya akan menambahkan kepada kalian itu hilman, artinya wibawa, haibah, kesantunan." Jadi orang ketika dia memakai imamah ini akan terlihat terlebih wibawa. Ya. Nah, jadi ketika dia memakai imamah, pertama niatkan karena ini sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi bukan hanya orang yang sudah haji aja, ya, bukan hanya kiai aja, ustadz aja, ya. Ya, sekalipun masalah, ya, dia dalam sembahyang, ya, khususnya dalam sembahyang, ya, yang sederhana, jangan terlalu besar juga, ya. Sekalipun keimamah ini biasanya adalah dipakai oleh para ulama, orang-orang alim. Ya, jadi ya sewaktu-waktu aja kalau kita mau pakai nggak apa-apa. Ya memang ini adalah syimatul ulama, artinya ciri atau tanda daripada ulama ini berimamah, ya, orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi bukan berarti juga kita nggak boleh berimamah, boleh aja, ya. Ya cuma memang juga harus orang ketika dia berimamah juga harus dia jaga daripada adab, daripada sopan santun, Dan ini juga ya kalau dia nggak mesti juga dia pakai kemana-mana dia pakai imamah, ya khususnya ya kita sembahyang, paling kagak masalah sembahyang Jumat, ya, pakai pada sembahyang Jumat, ya. Anda kadang-kadang juga terkadang pakainya tuh banyakkan seringnya kalau sembahyang Jumat, ya. Kalau hari-hari biasa jarang nggak pakai, ya karena itu juga ngeri juga, karena kebiasaan orang imamah ini adalah orang-orang alim, ya, orang-orang yang mempunyai ilmu, yang ilmunya sudah ilmu yang tinggi, masya Allah.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-amaimu tijanul arabi yu'tal abdu bi kulli kawratin yudawwiruha ala ra'sihi aw qalan suwatihi nura. Dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu bermula imamah itu tijanul arab, merupakan mahkota orang Arab. Ya, karena memang mereka tuh orang-orang Arabnya sebelum Islam, mereka juga memang memakai itu imamah, ya. Yu'tal abdu bi kulli qawratin yudawwiruha, diberikan kepada seorang hamba dengan setiap kaurah. Kaurah itu puteran. Karena kan kalau orang pakai imamah nih, ya, di imamah dia begini nih, ya. Dia pakai di imamah, dia pakai begini, ya. Jadi setiap kaurah, ini namanya kaurah. Jadi setiap kali dia puter, sekali dia puter gini, ya. Sekali dia puter, tuh setiap putaran yang dia puter dengan imamah itu, jadi sekali puter daripada imamah yang dia puter itu, ini di kepalanya yudawwiruha ala ra'sihi, di kepalanya, au qalan suwatihi, atau di kopiahnya, nuran, ini Allah berikan baginya itu cahaya, ya. Jadi kalau dia memakai imamah, na'am, ya. Jadi ini adalah suatu sunnah, ya. Ketika setiap putaran yang dia putar, Allah berikan cahaya kepadanya. Na'am. Jadi kalau ada orang imamahnya besar, ya, itu berapa kali putar dia itu. Na'am. Ada orang juga yang imamahnya tuh sudah kagak pakai diputer, beli udah jadi, ya. Ada kan yang dilem tuh yang kayak anak-anak tuh, itu diputerkin gini kagak copot, karena udah anak-anak mainin tuh begitu. Ini kagak muter lagi. Jadi artinya dia kalau dia bikin sendiri kayak tadi tuh, ya, dia putar sendiri, bikin sendiri. Setiap satu putaran yang dia putar, nuran, Allah akan berikan cahaya padanya. Naam. Qala at-targhibu fi iyadatil marid. At-targhib fi iyadatil marid, anjuran di dalam menyenguk orang yang sakit. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin ya'udu musliman ghadwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiyah, wa in 'ada ashiyatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha, wa kana lahu khalifun fil jannah. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah dari seorang yang muslim, ya'udu musliman ghudwatan, dia menjenguk orang muslim yang lain di waktu pagi, illa shalla alaihi sab'una malakin, tidaklah itu kecuali bersolawat, artinya mendoakan kepada orang itu, sab'una alfa malak, sebanyak 70.000 malaikat, hatta yumsiya, sampai sore hari. Subhanallah, ya. Ini suatu fadilah, keutamaan, keistimewaan yang Allah berikan kepada orang yang menjenguk saudaranya yang muslim yang sakit. Allah subhanahu wa ta'ala kirim malaikat sebanyak 70.000 ngedoain orang itu, ya. Dari pagi, dari dia ziarah sampai sore itu. Coba kita tuh minta doa sama seorang guru, didoain padahal sebentar doang. Didoainnya cuma beberapa detik doang, nggak sampai 5 menit, 1 menit, 2 menit. Kita sudah bersyukurnya, subhanallah. Guru itu yang mendoain kita.
dan belum tahu bagaimana Allah terima apa kagak, ya. Namun ketika malaikat, ya, makhluk yang diijabah oleh Allah, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan selalu menjalankan segala yang Allah perintahkan, ngedoain orang itu atau ngedoain kita, jangankan 70.000, satu aja itu udah bersyukur banget. Jangankan cuma 5 menit, 1 menit aja udah bersyukur banget. Sampai lagi dari pagi sampai sore 70.000 malaikat tuh ngedoain dia. Ngedoain siapa? Orang yang ngejenguk atau orang yang nengokin, orang yang ziarah kepada orang yang sakit di waktu pagi. Jadi kalau dia berdoa datangnya ini siang, Ustaz jam besuknya dohor, dari dohor sampai maghrib tuh didoain sama malaikat. Ya, naam. Wa in ada asyiyatan, dan kalau dia menjenguknya di waktu sore, jam besuk jam 5 sampai jam 6, jam 5 sampai jam 7, atau jam 7, jam 6 sampai jam 7, dia jenguknya di waktu sore, illa shalla alaihi, tidaklah kecuali mendoakan kepada orang yang ziarah itu sab'una alfa malakin hatta yusbiha, 70.000 malaikat ngedoain sampai pagi. Ya, biasanya doanya apa? Allahumma rahamhu, Allahumma gfirlahu, ya Allah berikan kasih sayang kepada orang itu, ya Allah ampuni. Itu gak berhenti-berhenti, ya. Kita terkadang buat kita aja istighfar, ya, 1 hari kita paling berapa kali, ya, paling 1 hari juga berapa lama kita istighfar. Buat kita sedoang sendiri kita kagak mau, ya. Nah ini malaikat tuh ngedoain dari sore sampai pagi, atau dari pagi sampai sore, amalannya cuma ngejenguk orang yang sakit, yang nggak mesti sakitnya dia di rumah sakit, enggak, sakit di rumah juga, termasuk, orang yang apa? Yang orang yang ketika dia dianggap orang itu sakit terus dijenguk, ini yang mempunyai fadilah yang Allah malaikat tuh doain baginya. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan adalah bagi orang itu kharifun, artinya bustan, ada kebun, taman di surga. Allah udah siapkan baginya tuh taman nanti di surga, ya, bagi orang yang ngejenguk orang yang sakit. Subhanallah. Naam. Ya, karena apa? Karena memberikan kesenangan sama orang yang sakit. Orang yang sakit dijenguk, jadi merasa bahwasanya banyak yang peduli sama dia. Jadi karena orang sakit tuh butuh semangat, butuh dukungan. Jadi ketika dia datang, ini akan menambahkan tuh sehat, akan menambahkan kekuatan, akan menambahkan keyakinan. Mungkin dari sisi itu. Nah, apalagi di bawah-bawahan sekalipun orang sakit makan enggak susah, namun kadang kan kita bawa buat orang yang jaga. Nah, jangan kosongan juga di rumah sakit, kosongannya nanya apa yang lu rasa, nggak ada rasa, nggak ada rasa jeruk, kagak ada rasa apel, orang kagak bawa apa-apa, apaan yang mau berasa. Qala at-targhibu fi talqinil muhtadar, anjuran dalam mentalqin, artinya kita ngajarin orang yang al-muhtadar nih menghadapi kematian, orang yang lagi dari sakaratul maut. Nah kita disunnahkan untuk
mentalkin. Artinya talkin apa? Melontarkan kepada orang itu, ngajarin ucapan la ilaha illallah. Karena sallallahu alaihi wasallam ya'muru bitalqinil muhtadari la ilaha illallah. Adalah dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'muru, memerintahkan, bitalqinil muhtadar, dengan mentalkinkan orang yang sakaratul maut. La ilaha illallah itu ucapan la ilaha illallah. Wa yaqulu, dan Rasulullah bersabda, zawwidu mautakum la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian orang yang meninggal, artinya yang dalam sakaratul maut, itu dengan ucapan la ilaha illallah. Fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena bahwasanya orang yang akhir omongannya, akhir ucapannya itu la ilaha illallah, niscaya pasti akan masuk surga. Ya, jadi kenapa kok kita kalau ada orang yang sedang sakratul maut disuruh talqinin di dekatnya biar dia ngikutin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh ajarinnya gitu. Kadang-kadang orang Betawi bilang nyebut. Ayo nyebut, lo kagak paham nyebut apa, nyebut. Iya nyebut aja. Jangan pakai begitu, dia bilang la ilaha illallah. Jadi biar dia ikuti. Nah kalau dia, ulama katakan kalau dia udah mengucapkan la ilaha illallah, udah biarin aja. Misalnya kita udah ajarin, ayo ikut la ilaha illallah. Terus dia la ilaha illallah. Itu udah cukup, udah biarin aja sampai tunggu. Kecuali kalau memang dia ngucapin lain lagi. Habis dia ucapin la ilaha illallah, udah diemin. Habis itu dia teriak, aduh anak buah mana. Nah itu ajarin lagi. Jangan didiemin, ntar begitu anak buah mana, udah gitu dia kagak diajarin talqin. Habis itu meninggal. Jadi omongan terakhir tuh sebelum tinggal anak buah mana. Jadi berusaha kita biar supaya anak itu, orang itu yang al-muhtadar itu ucapin la ilaha illallah. Syukur-syukur kalau memang dia mau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi jangan dipaksa. Kalau udah dia la ilaha illallah, yang ntar orang udah la ilaha illallah, ayo bilang lagi, nanti khawatir orang itu udah capek la ilaha illallah, nggak mau la ilaha illallah, meninggal gitu kan ribet. Jadi akhir omongannya apa? Enggak mau la ilaha illallah. Iya, udah. Yang penting ujungnya, yang penting dia terakhir daripada omongan la ilaha illallah. Karena Nabi katakan ini, fa inna man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang akhir omongannya la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Jadi kalau dia udah ucapin la ilaha illallah, udah biarin aja, bacain Yasin, bacain Ar-Rahman, ya. Udah, yang penting omongan dia yang kita dengar terakhir la ilaha illallah. Ya makanya itulah ya, kita memang harus tahu. Terkadang nih orang tuh kan ada punya firasat, oh ini orang udah ini. Jadi ya kira-kira masalah jangan dibiarin di rumah sakit, orang udah gitu. Ini kayaknya udah nggak ada harapan, udah mendingan ya bawa nanti di rumah dibacain Yasin, bacain tahlil ya. Kalau di rumah sakit kadang juga kan bingung juga ya kan bisa tanya dokter nih gimana, ada harapan, ada ini, oh ini nggak bisa, ini harus artinya sebisa mungkin ya biar orang-orang yang dari keluarga kita masalah ya, biar ketika meninggal itu usahain ada yang mentalkin ya.
Qala at-targhibu fi ghuslil mayyiti, anjuran di dalam memandikan mayit, wa takfinihi dan mengkafankannya, wa salati alaihi dan mensalatkan atas mayit, wa hafri qabrihi dan menggali kuburannya, wa fit ta'ziyati dan juga di dalam takziah melayat kalau kita dalam nyelawat ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, man hafara qabran banallahu lahu baitan fil jannah wa man ghassala mayyitan kharaja min dzunubihi kayawma waladathu ummuh. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hafara qabran, siapa orang yang menggali kubur, banallahu lahu baitan fil jannah, niscaya Allah akan bangunkan baginya itu nanti rumah di surga. Subhanallah, tukang gali kubur ya, ini tukang gali kubur yang sembahyang, tukang gali kubur gak sembahyang Naam, tukang gali kubur juga yang memang tuh lillahi ta'ala artinya memang dia menggali kubur ini untuk untuk memakamkan saudaranya tanpa ada ajar akhirat, ajar dunia, tanpa ada balasan dunia, upah dunia. Naam. Wa man ghassala mayyitan, dan siapa orang yang memandikan mayit, kharaja min dzunubihi, niscaya keluar dari dosa-dosanya, kayauma waladathu ummu, seperti hari yang melahirkannya ibunya. Ya, jadi keutamaan orang menggali kubur dan juga mendandikan jenazah. Jadi bukan sesuatu yang sederhana tuh para penggali kubur dan juga orang yang memandikan jenazah. Allah habiskan, Allah runtuhkan tuh dosa-dosanya, Allah sebagaimana dia baru terlahir dari rahim ibunya, bersih, gak ada dosa. Tukang mandiin jenazah. Naam. Ini lagi-lagi ya memang dia dengan ikhlas ya, bukan karena upah. Naam. Ustaz, bagaimana itu kami diupahi? Nanti dia enggak mengasih inian, enggak mengasih harga ya. Enggak mengasih harga, dia memang begitu. Jadi bukan ya karena namanya kita berterima kasih kepada orang yang ngurusin jenazah orang tua kita, saudara kita yang mandiin. Iya. Naam, jadi bukan semata-mata memang dihargai begitu. Bahkan sekarang kan Masya Allah itu sudah ada tuh apa namanya itu ya. Jadi iya, jadi karena ada yang kita meninggal nih, telepon ini, nanti dia tuh dari mulai kafannya, dari ininya tuh kan ada tim ya. Tim yang memang tuh relawan untuk mandikan jenazah. Nah, ya mungkin itulah diantaranya mereka tuh yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan isyarat di dalam hadis ini, orang yang mandiin jenazah. Qala wa man kafana mayyitan, dan siapa orang yang mengkafankan orang yang meninggal, kasahullahu min hulalil jannah, niscaya Allah pakaikan kepadanya itu daripada pakaian-pakaian perhiasan ahli surga. Allah, lihat kita kalau orang dalam resepsi perkawinan, coba kita lihat bagaimana pengantin itu dipakainya tuh ya, pakaian yang subhanallah, kita lihat bagaimana mewahnya ya. Bahkan kalau kita lihat para orang-orang ahli dunia itu pakaiannya yang cuma dipakai berapa jam aja nilainya miliaran Nah itu nanti orang tuh akan Allah pakaiin daripada perhiasan pakaian surga itu yang nilainya itu nggak bisa di dalam dunia, nggak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya itu ya. Nah ini diantaranya nih Allah berikan kepada orang yang bagian mengafani orang yang meninggal.
Ya, subhanallah. Tentu dia orang yang soleh, ya, orang ahli ibadah. Nah, itu dari apa? Dari sisi tambahan yang Allah berikan kepadanya itu, ketika dia segala kewajiban dia sudah jalankan, dan ini kesunahan yang dia dapetin itu dengan ngurusin jenazah. Nah, jadi bukan berarti, wah udah deh kalau gitu saya nggak perlu sembahyang, kagaknya gali kuburan aja deh siapin. Nah, iya, tetap yang namanya kewajiban itu udah kagak ada, udah kagak ada tawar menawarnya. Nah, karena itu modal utama, rasul mal, ya, artinya modal utama daripada usaha. Qala wa man azza hazinan albasahu taqwa wa shalla ala ruhihi fil arwah. Wa man azza hazinan, dan siapa orang yang bertakziah kepada orang yang sedang sedih, ya, ini berarti orang yang ditinggal meninggal kan dalam keadaan sedih, kemudian dia ada orang datang takziah, menghibur, ya, datang, ya, memberikan apa? Memberikan apa nih? Ketika kita datang takziah kan kita menganggap bahwa kita juga termasuk orang yang kena musibah itu, ya. Nah, dengan begitu kan orang yang kena musibah merasa nggak sendiri dia. Banyak orang yang juga ikut sedih dengan musibah yang menimpa dia. Nah, albasahu taqwa, niscaya Allah akan pakaikan baginya tuh pakaian ketakwaan. Wa shalla ala ruhihi fil arwah, dan mendoakan terhadap ruhnya itu di alam arwah. Tuh, arwahnya dia mendoakan dia. Arwahnya siapa? Orang yang masih hidup, yang bertakziah kepada orang yang meninggal, ya. Arwahnya ngedoain dia. Waman azza musaban, dan siapa orang yang bertakziah kepada orang yang kena musibah, kebanjiran, banjir nggak kemarin? Banjir? Masuk sini. Allah, kita nggak tahu ini, jadi kita tapi ikut bela sungkawa lah dengan banjirnya, ya Allah. Naam. Itu bukan hari Sabtu malam Minggu banjir ini. Waman azza musaban, dan siapa bertakziah kepada orang yang kena musibah, kasahullahu hullataini min hulalil jannah, niscaya Allah akan pakaikan baginya dua pakaian daripada perhiasan surga. La taqumu lahumad dunya, yang tidak sebanding dengan dunia. Tuh, ya. Artinya pakaian, ya, pakaian perhiasan orang di surga itu enggak ada nilainya dibandingkan dengan dunia. Artinya apa? Dunia dijual jadi harta, terus buat beli pakaian dari pakaian surga enggak kebeli, ya. Artinya segede apapun, sebanyak apapun itu dunia itu, kalau dibandingkan dengan perhiasan yang Allah pakaikan kepada min ahlil jannah, kepada penduduk surga, itu dunia itu kagak ada apa-apanya. Ya, makanya Allah, Nabi katakan, laukana dunia tazinu janaha ba'udatin masaqallahu al-kafirah ma'an. Nabi katakan, kalaulah dunia itu di sisi Allah mempunyai harga seharga sayap nyamuk. Dunia kalau berharga seharga sayap nyamuk, sayap nyamuk berapa duit, Mang? Gak ada ini. Allah tidak akan memberikan satu teguk kepada orang kafir minum. Tuh. Artinya kalau dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah, orang kafir jangankan dia punya mobil, jangankan dia punya rumah, jangankan dia punya harta,
air satu teguk aja Allah nggak kasih. Ya. Air satu teguk Allah nggak kasih. Tapi karena dunia sama Allah itu nggak ada nilainya, udah deh ambillah tuh. Itu ya. Kayak kita nih, kalau masalah ada sesuatu yang berharga, orang sedikit kita nggak kasih. Tapi kalau kagak berharga, udah ambillah kalau semuanya. Ya. Karena nggak ada harganya dunia itu di hadapan Allah, makanya orang kafir Allah kasih ambil deh tuh, terserah mau apa yang kekayaan apa yang mau inikan. Ya, naam. Jadi jangan kita mengejar sesuatu yang sama Allah nggak ada harganya. Sekarang coba, kalau ada sesuatu nih barang, ada sesuatu barang nih, barang itu kagak berharga. Jangankan yang jauh, yang deket aja kita nggak parani, orang kagak ada harganya. Tapi kalau sesuatu itu berharga, sesuatu mempunyai nilai, jangankan dekat, yang naik gunung orang itu samperin, dia sakit, kemudian ada pengobatannya di mana? Di atas gunung yang udah 2 kali naik gunung, turun naik baru nyampe, dia datang ke sono. Kenapa? Berharga bagi dia. Kenapa? Karena itu pengobatan yang bisa mengobati dia. Kita lihat aja orang tuh sampai digotong-gotong, orang sakit digotong-gotong, dibawa ke sono itu perjalanan jauh macet, kenapa? Karena di sana ada pengobatan yang menguntungkan, yang biasanya bisa menyembuhkan, sekalipun semuanya dari Allah tentunya. Namun kenapa sampai begitu? Karena punya nilai, Namun kalau masalah nggak ada nilainya, jangankan jauh di samping rumahnya, dia kagak datang. Nah begitulah tuh, yang namanya dunia di sisi Allah nggak ada nilainya. Makanya orang-orang kafir dia mau ambil bagaimana aja terserah. Namun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, dia tahu yang mempunyai nilai di sisi Allah adalah ibadah, sehingga hujan-hujan, sehingga dingin-dingin, gelap-gelap, dia berangkat ke masjid sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena itu mempunyai nilai di sisi Allah. Nah, kita begitu lihat orang-orang yang mukmin, al-mukminus shadiq, mukmin yang benar-benar memang mukmin, dia bangun lagi ngantuk-ngantuk, dia bangun tengah malam tahajud. Kenapa? Karena ada nilainya sangat luar biasa. Siapa sih yang lagi enak-enak tidur begitu jam 2, lagi sedang-sedangnya tidur nyamannya itu, kalau kagak ada nilainya, ngapain dia bangun? Nah, tapi karena itu ada nilainya, sampai terbangun jam 2, kenapa? Masang alarm, masang ini, pesen nama orang, bangunin ini. Kenapa? Karena di malam itu mempunyai nilai yang sangat luar biasa di sisi Allah. Nah, jadi akhirnya orang itu berusaha biar supaya mendapatkan itu. Jadi disinilah ketika Nabi katakan bahwasanya khullatain min khulalil jannah la taqumu lahumad dunya, enggak sebanding. Enggak ada bandingannya tuh. Kalau mau dibandingkan dengan dunia, enggak ada bandingannya tuh pakaian yang Allah berikan kepada penduduk surga. Wa man ittaba'a janazatan hatta yaqdiya dafnuha kataballahu lahu salasata qararin. Dan orang yang ngikutin jenazah, artinya nganterin jenazah kemana? Ke kuburan. Hatta yaqdi dafnuha, sampai selesai dikuburin jenazah itu, kataballahu lahu salasata qararin, Allah akan catat buat orang itu 3 qirat. Apa itu? Al-qiratu minha a'zamu min jabali Uhud. 1 qirat itu ukurannya lebih gede daripada gunung Uhud. Artinya pahalanya sangat besar. Jadi kalau orang sedekah segede gunung Uhud,
itu bandingannya orang yang nganterin jenazah. Sekarang nih, kalau orang nganterin jenazah dikasih 1 kirot, dibilangin 1 kirot itu 1 miliar, kira-kira orang mau pada nganterin kagak? Wah, setiap hari nyari dan jenazah di mana nih? Ya. Jadi nggak perlu datang ke perusahaan, nggak perlu datang ke kantor, datang ke mana? Ke musola, ke masjid, nyari orang yang meninggal. Kenapa? Karena ngantri jenazah dapat pahalanya 1 M, dapat duit 1 miliar. Tuh. Padahal duit 1 miliar itu kalau dibandingkan dengan Gunung Uhud itu duit setumpuk Gunung Uhud. Tapi kenapa kok kita kadang-kadang ada orang meninggal nggak mau nganterin sampai kemana? Ke kuburannya. Padahal Allah kasihnya berapa? 3 kirot. Jadi 3 kalinya Gunung Uhud. Coba, kalau diumumin yang nganterin jenazah akan dikasih 3 M. Jangankan 3 miliar, 3 juta aja juga orang udah pada nyari. Subhanallah. Nah inilah yang dimana tuh sedikit daripada hamba-hamba Allah tuh yang tahu hal-hal yang begini. Ya mungkin yang tahu banyak tapi yang melakukan tuh sedikit. Nah ini padahal nganterin jenazah sampai ke kuburan, sampai selesai dikuburin. Itu Allah kasih kata Nabi 3 kirot. Al-kiratu minha a'zamu min jabal Uhudin, dan 1 kirotnya itu lebih gede dibandingkan gunung Uhud. Nah yang namanya gunung tuh, yang namanya gunung kan gede banget ya. Naam. Waman kafala yatiman au armalatan, dan siapa orang yang menjamin anak yatim, au armalah atau janda yang tua nih, bukan janda yang muda. Azallahullahu fi zillihi, niscaya Allah akan berikan naungan kepada orang itu pada naungan Allah, wa adkhalahul jannah, dan Allah akan masukkan dia ke surga. Tuh ya, orang yang apa? Orang yang ngayomin anak yatim dan ngayomin janda tua, Allah akan berikan apa? Allah berikan naungan kepadanya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan Allah akan tempatkan orang itu di surga. Subhanallah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Qala at-targhibu fi ta'jilid dafni, anjuran pada mempercepat memakamkan. Jadi kalau ada orang meninggal jangan pakai nunggu-nunggu. Ada orang meninggal, nah cepat dilaksanakan kewajiban-kewajibannya dan cepat dikuburkan. Jangan meninggal pagi, kuburnya besok. Udah secepatnya pagi, zuhur paling lambat tuh. Tinggal zuhur, asar. Iya, jangan pakai nunggu sampai besok-besoknya. Sampai lagi enggak, kenapa? Nunggu anaknya di mana? Di Jawa Timur. Ya Allah, babanya sakit dia kagak datang. Giliran babanya meninggal minta ditungguin. Anak model bagaimana? Baba sakit udah gini. Ya dah, di urusan belum beres, kerjaan masih begini. Babanya lagi sakit, suruh pulang, masih urusan kerjaan. Giliran baba meninggal, jangan dikuburin dulu sebelum saya datang. Ngapain anak yang begitu ditunggu? Tunggu mau ngapain? Iya, lebih cepat udah kuburin cepat. Ikan sepat, ikan bagus dan gabus. Iya, jangan nungguin anak yang giliran orang tua meninggal suruh pulang kagak pulang, giliran orang tua sakit suruh pulang dia kagak mau pulang, alasan kerjaan. Giliran orang tuanya mau dicepet-cepet dikuburin suruh nunggu. Ngapain? Iya. Nah, karena lebih sunnahnya mempergegas
pemakaman. Alasannya apa? Nah, insyaallah minggu depan kita bahas bismillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Al-hadi asyara, yang ke-11, artinya dari rukun-rukun sembahyang, al-julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Naam. Jadi bahwasanya duduk antara dua sujud ini adalah merupakan rukun, Nah, jadi jangan ditinggalin. Artinya bagaimana ditinggalin? Ada orang sujud, bangun sebentar, langsung sujud lagi, enggak duduk. Nah, ini yang begini tidak sah. Naam, ya. Dan ketika dia duduk juga itu tidak boleh baca zikirnya dengan zikir yang panjang. Naam, ya. Karena duduk antara dua sujud ini adalah termasuk rukun qasir, artinya rukun yang pendek. Karena di dalam sembahyang kan ada rukun qasir, ada rukun tawil. Ada rukun yang pendek, ada rukun yang panjang. Artinya boleh ketika dalam kondisi atau dalam posisi itu boleh dibaca panjang. Ya, seperti apa? Ruku ini termasuk rukun apa? Rukun tawil. Jadi boleh dia baca lama ruku. Sujud termasuk rukun tawil, jadi dia sujud lama boleh. Namun seperti i'tidal atau duduk antara dua sujud ini termasuk rukun qasir, ya. Jadi tidak boleh dia membaca apa? Lama. Ukurannya gimana? Ukurannya aqall minat tasyahud, lebih pendek dibandingkan tasyahud. Ya, tasyahud kan at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Ya. Jadi kalau orang baca tasyahud masalah 1 menit, jangan duduk antara dua sujud 1 menit. Itu namanya panjang tuh kalau begitu, lama. Naam, karena duduk antara dua sujud ini termasuk adalah rukun qasir. Naam. Qala as-sani asyara at-tama'ninatu fi. Nah, juga dia ketika duduk antara dua sujud itu jangan dia bangunnya itu kecuali adalah memang niat duduk. Jadi dia dari sujud nih, ya. Nah, dia ketika bangun dari ruku dari sujud itu memang itu niat bangun, ya. Kalau masalah orang bangun bukan karena niat untuk bangun maka tidak sah. Contoh, dia lagi sujud, tahu-tahu ada orang tuh nendang dia sujud tuh langsung dia bangun gitu.
ada namanya bangunnya bukan niat bangun untuk duduk antara dua sujud, karena ada yang nendang, dia pengen tahu siapa yang nendang. Kali begitu ya. Naam. Jadi begitu tidak sah. Kenapa? Ya karena dia bukan niat untuk duduk antara dua sujud. Ya sama. Misalnya ada orang nih, ya lagi ruku, begitu ruku, dari sembahyang ini dia bukan mau ruku. Kalau dia gini ada orang dorong, terus aku dia begini, udah sekalian ruku. Itu namanya bukan niat untuk ruku. Jadi segalanya tuh dia ketika bangun harus niat emang mau bangun untuk sujud. Tapi bukan pakai niat, bukan saya niat bangun, enggak. Artinya tuh secara apa? Secara maksud aja begitu ya. Naam. Qala As-sani asyara at-tama'ninatu fi, yang ke-12 yaitu tama'ninah, diam sebentar ketika duduk antara dua sujud. As-salisa asyara at-tasyahudul akhir, yang ke-13 yaitu tasyahud akhir ya. Tasyahud akhir artinya duduk tahiyat di akhir. Kalau tahiyat awal nggak masuk di dalam rukun, karena tahiyat awal itu hukumnya sunnah ya. Jadi tidak masuk di dalam rukun. Naam. Tasyahud akhir yang dimana itu adalah tasyahud yang setelah itu ada salam. Qala ar-rabi'a asyara al-qu'udu fi, yang ke-14 yaitu duduk dalam tasyahud akhir ya. Artinya duduk seperti duduk antara dua sujud. Jadi orang kagak boleh ya tasyahud akhir dia sujud, bangun sedikit terus dia tasyahud di situ at-tahiyatul mubarakatuh. Enggak ada duduknya, ada enggak sah. Naam. Al-khamisa asyara as-salatu ala nabi fihi, yang ke-15 yaitu membaca salawat kepada Nabi di waktu tasyahud akhir ya. Jadi harus ada ucapan Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Naam. Bagaimana wa ali? Wa ali itu termasuk sunnah ab'am. Kalau dia baca tasyahud akhir Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah. Namun itu disunnahkan sujud sahwi kalau dia tidak baca alif ya. Karena itu termasuk min ab'adis shalah ya. Jadi kalau dia at-tahiyat sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sah sembahyangnya. Namun tidak afdol. Kenapa? Karena tidak bacaan, dan itu seharusnya disunnahkan sujud sahwi karena meninggalkan ab'ad min ab'adis shalah. Naam. Iya, seharusnya ya lengkapnya, afdolnya Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Boleh nggak pakai Sayyidina? Boleh ya. Boleh nggak pakai Sayyidina? Nggak apa-apa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa terus barfil alamin innaka hamidul majid. Dia salam situ apa-apa. Atau juga dia tambahin lagi innaka hamidul majid ya, mau dia tambahin doa-doa yang setelahnya lagi, boleh-boleh aja ya. Karena di dalam hadis Nabi juga katakan diperintahkan baca 4 ta'awuz ketika tahiyat akhir ya.
Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk minta ta'awudz, 4 ta'awudz ketika tahiyat akhir, ya. Namun kita berusaha, ya, kita baca sunnah-sunnahnya, sampai masalah innaka hamidun majid, ya. Allahumma antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu juga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Nah, atau paling tidak mentok-mentoknya dia baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, itu wajibnya sampai di situ, ya. Nah, qala as-sadisa asyara as-salamu, ya. Dan yang ke-16 yaitu assalam. Paling akhirnya assalamu alaikum, ya. Paling sempurnanya assalamu alaikum warahmatullah, ya. Assalamu alaikum warahmatullah, itu sempurnanya. Dan ketika pengucapan assalamualaikum itu tidak boleh Assalamualaikum, mesti ada alif lam ma'rifat. Assalamualaikum, gak boleh Assalamualaikum, ya. Indah Syafi'i itu tidak sah ketika dia mengucapkan salamnya itu Assalamualaikum. Naam, karena di sana ulama katakan syurutu taslimin tahlilis salati idza aradta hadisatun sahat bi ghairi mira, ya. Syaratnya itu 19. Ya, arif itu dengan ma'rifat. Tuh, jadi dengan ma'rifat artinya dengan ucapan assalamualaikum. Jadi bukan assalamualaikum, mesti pakai al-ma'rifat, assalamualaikum, ya. Dan wa khatib artinya dengan isyarat, yang itu yaitu dengan khitab, ya, dengan apa? Kaful khitab. Jadi assalamu alaikum, enggak boleh assalamu alaihi, ya, assalamu alaiha, mesti assalamu alaihi, assalamu alaikum. Naam. Qala as-sabi'a asyara at-tartib. Yang ke-17 itu rukunnya adalah tertib. Artinya tidak sah orang kalau dalam sembahyang itu mendahulukan yang belakang. Lagi susah juga mendahulukan belakang, bagaimana? Orang habis berdiri terus dia sujud dulu, habis sujud bangun dia ruku. Ribet lagi, Subhanallah, Allah sudah memberikan cara tuh dengan gampang. Habis berdiri dia nunduk dulu, habis nunduk berdiri lagi, habis berdiri dia turun ke bawah. Coba kita kalau habis ruku langsung disuruh sujud, nyungsep. Habis begini langsung sujud. Coba deh. Itu kan Allah lihat. Pertama berdiri, habis berdiri suruh tungkukin dulu, lempengin lagi, baru turun, ya. Kan enak tuh urutannya, subhanallah, urutan yang memang Allah sudah atur tuh, jadi enak tuh, jadi kayak olahraga tuh begitu, ya. Iya, kalau habis ruku langsung sujud, kasihan orang-orang yang begitu, yang pada encok bukan malah baik. Iya, kalau begini kan kayak kita olahraga suruh giniin lagi, ya. Subhanallah. Nah, qala faslun an-niyatu salasu darajatin. Niat ini ada 3 tingkatan, ya, dalam tingkatan niat. Insyaallah minggu depan kita bahas, bismillah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana
Allahumma inna nas'aluka al-ilma wal amal wa na'udzubika minaz zayyi waz zalal wa nastaghfirullah min qawlin bila amal. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami' ahbabina ulama'ina wa masyayikh jami'il muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Maladhdallin amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Ya Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam.